Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Mungkin awal Januari ini adalah awal Januari yang cukup mencekam bagi kita fans One Piece. Karena One Piece chapter 1037 baru akan dirilis tanggal 14 Januari. Dan kita sudah mendapatkan kabar bahwa One Piece 1038 libur 1 minggu. Padahal tentunya kita sudah tidak sabar ingin melihat kapten kita dan Kaido saling gaplok-gaplokan. Dan hal yang ingin kami bahas kali ini adalah mengenai di manakah Road Poneglyph yang dikatakan ada di Wano Kuni. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Road Poneglyph itu adalah sebuah kubus merah yang berisikan koordinat untuk membantu sang petualang dalam menggapai pulau terakhir yang bernama Laftel. Dibutuhkan 4 Road Poneglyph untuk sang petualang bisa mengetahui titik Laftel berada. Poneglyph di Wano Kuni. Kenyataannya Wano Kuni adalah sebuah negeri yang berlimpah. Negara Wano Kuni ini memiliki julukan sebagai negara emas. Bahkan saking berlimpahnya negeri Wano Kuni, sejak ratusan tahun yang lalu banyak sekali orang-orang yang ingin merampas harta Wano Kuni. Mulai dari para bajak laut, para petinggi pemerintah dunia, naga, dan masih banyak lagi. Bukan hanya sumber daya alamnya saja yang menggiurkan, namun kompetensi dari SDM-nya atau sumber daya manusianya juga patut diacungi jempol. Diketahui bahwa Wano Kuni adalah tempat di mana Poneglyph dibuat, lebih tepatnya oleh keluarga Kozuki, di mana keluarga Kozuki adalah keluarga yang membuatkan kerajaan kuno Poneglyph, sebuah kubus berisikan sejarah yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Ditambah lagi dengan keberadaan para samurai Wano Kuni yang super kuat, mungkin jika dengan pedang Wano Kuni lebih identik dengan warga Shimotsuki. Karena pedang hebat seperti Wado Ichimonji atau Enma ditempa oleh seseorang dengan marga Shimotsuki, yakni Shimotsuki Kozaburo. Mengenai Poneglyph itu sendiri, sudah ada 2 Poneglyph yang ditemukan di Ark Wano Kuni ini. Poneglyph pertama adalah Poneglyph yang ditemukan oleh Brook di ibu kota bunga. Sebetulnya kita belum diperlihatkan Poneglyph yang Brook temukan ini warna merah atau warna biru, karena Eiichiro Oda hanya menceritakan hal ini lewat teks saja. Namun kami berpikir bahwa Poneglyph yang Brook temukan ini adalah Poneglyph biasa. Sedangkan Poneglyph kedua yang ditemukan selama Ark Wano berjalan adalah Poneglyph yang ditemukan oleh Trafalgar Law di Pulau Onigashima. Law sudah menjelajahi seluruh lantai di Onigashima, atau setidaknya Law sudah menyusuri ruang bawah tanah Onigashima. Dan hal yang ia temukan hanya Poneglyph biasa yang berada di ruang basement kedua. Nah, mungkin ini keluar dari topik yang kita bicarakan. Namun kami tiba-tiba kepikiran, saat ini cerita sedang berfokus dengan Yamato dan Momonosuke yang mencoba untuk menghentikan jatuhnya Onigashima. Yamato sedang berusaha untuk mengamankan Meishu dan bom yang berada di ruang bawah tanah, tepatnya di basement kedua. Dan parahnya lagi, iblis api yang diciptakan oleh Kanjuro juga sudah dekat dengan ruangan basement kedua. Sehingga bagaimana jika Yamato kalah cepat dengan sang iblis api dalam menggapai ruang bawah tanah basement kedua tersebut? Namun ternyata plot twist terjadi di sini, di mana bom dan Meishu yang dikhawatirkan itu ternyata telah tiada. Yang mungkin hal itu sudah dilakukan oleh Trafalgar Law di awal kedatangannya di Pulau Onigashima, tepatnya ketika dirinya mencari Poneglyph. Yang mungkin disitulah dirinya melakukan upaya untuk menghilangkan senjata milik musuh. Hoho! Mari kita kembali ke Road Poneglyph. Sedari awal cerita Wano dimulai, Road Poneglyph belum disinggung sama sekali. Bahkan meskipun kita sudah melihat flashback dari Oden Kozuki, di flashback Oden juga kita tidak secara langsung diperlihatkan keberadaan Road Poneglyph itu. Oden hanya menceritakan bahwa di negerinya ada 1 Road Poneglyph.
sehingga dirinya sempat singgah di Wonokuni hanya untuk mengambil salinannya dan pergi lagi bersama Goldie Roger untuk menuju Pulau Laftel. Dan inilah poin pentingnya. Kami pikir ketika Oden Kozuki mengambil salinan Rod Poneglyph, dirinya tidak pergi ke istana. Karena jika dirinya pergi ke istana, mungkin dengan kondisi Wonokuni yang terlihat sudah berubah karena ada pabrik, setidaknya ia akan sekalian melabrak Orochi yang waktu itu sedang menjabat sebagai seorang shogun. Dan Oden Kozuki juga sepertinya tidak pergi ke Onigashima untuk mengambil salinan Rod Poneglyph, karena akan memakan waktu lama jika Oden harus berperang dengan Kaido dulu hanya untuk mengambil Rod Poneglyph. Sehingga dari sini kami berpikir bahwa Rod Poneglyph bukan di ibu kota bunga ataupun di Onigashima. Sehingga kami lebih berpikir bahwa Rod Poneglyph yang ada di Wonokuni berada di tempat paling ikonik di negeri tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji sama seperti dengan Ark Zou, di mana di Pulau Zou ada tempat yang begitu ikonik, yakni paus raksasa yang menjadi ikon atau ciri khas dari tempat tersebut. Di awal kedatangan Tobi Jerami, paus tersebut tidak disinggung sama sekali oleh Eiichiro Oda. Dan Gunung Fuji sendiri sampai saat ini belum disinggung oleh Eiichiro Oda. Gunung Fuji adalah lokasi yang sepertinya belum tereksplorasi. Gunung Fuji dan One Piece. Arc Wonokuni memiliki cerita yang begitu kental dengan negara Jepang, negeri di mana Eiichiro Oda dilahirkan. Dan bagi Jepang sendiri, Gunung Fuji adalah sesuatu yang ikonik. Dan faktanya Gunung Fuji menjulang setinggi 3.776 meter di atas permukaan laut, atau lebih tinggi 100 meter dari atap Pulau Jawa, yakni Mahameru setinggi 3.676 mdpl. Tak hanya menjulang begitu tinggi, Gunung Fuji pun menjadi titik tertinggi dari negara Jepang. Dan faktanya lagi, Gunung Fuji adalah gunung berapi aktif yang terakhir meletus pada tahun 1707 hingga 1708. Gunung ini terletak sekitar 100 km atau 62 mil barat daya Tokyo dan dapat terlihat dari sana pada hari-hari cerah. Sampai sekarang dikatakan bahwa Gunung Fuji ini masih aktif. Bahkan menurut berita, pejabat pemerintah Jepang sampai saat ini khawatir jika Gunung Fuji meletus, karena hal tersebut akan membuat Jepang mengalami rugi miliaran dolar. Ditambah lagi dengan keselamatan nyawa penduduk yang terancam. Sehingga jika berkaca dari pengetahuan tersebut, menempatkan Rod Poneglyph di Gunung Fuji sepertinya menjadi tempat yang paling aman, karena gunung tersebut adalah gunung yang masih aktif. Belum lagi dengan Gunung Fuji yang begitu besar, bagi mereka yang tidak tahu jalan, bisa saja mereka akan tersesat. Kenapa batu laut dan Poneglyph berasal dari Wonokuni? Kita tahu bahwa batu laut dan Poneglyph berasal dari Wano. Hal ini terjadi karena Wonokuni memiliki sumber daya manusia yang terampil. Namun apakah Nakama pernah berpikir, kira-kira sumber daya apa yang menjadikan Wonokuni bisa membuat batu laut serta Poneglyph? Dari mana mereka mendapatkan sumber daya tersebut? Lagi-lagi jawabannya adalah Gunung Fuji. Kami jelaskan dulu dari One Piece chapter 240. Di sini sang Pak Tua ini bertanya bahwa bukankah kalian kesini menggunakan Milky Road? Itu adalah jalur awan buatan. Sebenarnya ada dua jenis awan alam. Awan yang kalian naiki ke sini adalah awan laut. Sementara awan pada saat kalian berjalan ini disebut dengan awan pulau. Ada hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan dengan awan-awan biasa, misalnya berenang atau berselancar. Ya, proses pembukuan awan ini lain daripada yang lain. Aku percaya hal ini ada hubungannya dengan benda di dasar laut yang disebut dengan batu laut. Dan respon pendengar di sini adalah batu laut, jadi mereka saling berhubungan. Lalu jawabannya adalah ya, mereka memiliki komponen yang disebut dengan pyrobloin. Itu terjadi ketika partikel keratin ketika gunung meletus mengalami proses pengembunan dan tergantung dari tingkat kepadatan.
terbentuklah awan laut atau awan pulau. Dari percakapan Pak Tua ini kita mendapatkan poin bahwa batu laut memiliki molekul yang disebut dengan pyrobloin, dan batu laut sendiri didapatkan dari meletusnya gunung berapi. Dan di pertarungan antara Hawkins dengan Law di Wonokuni, Hawkins mengatakan bahwa batu laut berasal dari Wonokuni. Jadi kami yakin bahwa Wano bisa menciptakan batu laut karena lokasinya yang dekat dengan landmark geografis, yakni Gunung Fuji. Ini adalah gunung berapi yang sangat tinggi yang ketika meletus memungkinkan warga Wano untuk menangkap mineral dan merubah mereka menjadi bahan yang digunakan, entah itu sebagai senjata atau hingga sel penjara. Dengan pengetahuan berabad-abad, mereka adalah satu-satunya yang mampu menciptakan batu laut dan poneglyph. Dan di One Piece chapter 818, kita dijelaskan bahwa poneglyph dibuat oleh klan Kozuki. Eiichiro Oda menggambarkan ilustrasinya, di mana ilustrasinya ada seorang penempa yang kemudian diberi latar belakang asap, warna merah dan air. Bagi kami, asap dan warna merah ini bisa menjelaskan tentang panasnya penempaan poneglyph tersebut, atau bisa juga menjelaskan panas dari gunung berapi. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Tua di Skypiea tadi, awan laut atau awan pulau itu tergantung dari tingkat pyrobloinnya. Sehingga dengan klan Kozuki yang menempa poneglyph di kondisi ekstrim, mungkin di dekat Gunung Fuji itu meletus, mereka bisa saja menciptakan sebuah benda dengan kepadatan pyrobloin yang sangat-sangat padat. Saking padatnya, benda ini tidak bisa dihancurkan. Sehingga kesimpulannya, Gunung Fuji bukan tidak akan diceritakan, ia hanya belum mendapatkan jatah cerita. Konsep tentang bagaimana Momonosuke akan mendapatkan ilmu tentang membuat poneglyph juga belum disinggung oleh cerita. Sehingga konsep tentang poneglyph, asal-usul klan Kozuki, ilmu yang hanya boleh diturunkan pada keturunan Kozuki. Kenapa batu laut dan poneglyph berasal dari Wonokuni? Itu semua akan diceritakan pada sesi-sesi akhir. Sesi yang sama di mana Gunung Fuji akan berperan dalam cerita. Dan besar kemungkinan juga Gunung Fuji adalah tempat di mana Road Poneglyph ada di Wonokuni. Ho! Oh ya, kami juga mungkin bisa mengembangkan premis Trafalgar Law yang tadi. Jadi tunggu saja. Sehingga itulah video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.